Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amar Sumadana, NIM 23 garis miring 514479 garis miring SV garis miring 22362. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, aplikasi React Native yang dibuat dengan menggunakan Firebase Console sebagai eh, cerutnya create, read, update, dan delete-nya. Oke. Jadi pada pengembangan aplikasi ini ada beberapa fitur-fitur tambahan yang ditambahkan. Ada juga eh, penambahan Firebase Console yaitu real-time database dan juga penambahan eh, get current location. Jadi pada pembuatan aplikasi ini ada sebuah form input location di mana pada form input location itu terdapat pengambilan titik melalui penekanan tombol. Jadi menekan tombol tersebut akan langsung mendapatkan titik koordinat dari lokasi pengguna. Nah, kemudian di bawahnya itu ada tombol save juga. Jadi ketika menyimpan eh, hasil pengisian form input itu dia akan tersimpan pada Firebase. Nah, kemudian hasil titik-titik yang telah disimpan itu kemudian bisa dipanggil kembali dan ditampilkan dalam halaman. Nah, bagaimana eh, cara membuat dan bentuk hasilnya itu mari kita simak bersama-sama. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di aplikasi ini ada form input dan juga ada form input location. Form input itu form input yang telah dibuat pada acara sebelumnya yang merupakan basic biasa. Kemudian ada form input location di mana eh, pada halaman tersebut itu terdapat kolom label dan juga kolom untuk pengambilan titik koordinat. Kemudian juga terdapat dua button yaitu mengambil koordinat secara otomatis dan juga menyimpan hasil pengisian form. Nah, pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan import untuk komponen-komponen yang akan digunakan pada halaman tersebut. Kemudian setelah itu di sini kita perlu eh, mendefinisikan setiap komponen yang akan digunakan pada bagian sini. Kita tuliskan kodenya. Nah, kemudian di bawah sini juga merupakan tampilan yang akan ditambahkan pada halaman tersebut. Kemudian mengatur constantnya. Nah, ini merupakan baris kode yang ada pada halaman form input location. Nah, bagaimana bentuk form input locationnya bisa kita lihat pada hasil tersebut. Di sini karena dia berada di luar dari tabs, artinya dia tidak ditampilkan pada bottom tabs navigation ini. Nah, bagaimana cara kita mengaksesnya? Karena pada setiap halaman ini belum ditambahkan komponen yang bisa langsung mengarah kepada halaman tersebut, maka kita di sini perlu menuliskan secara manual form input location. Nah, hasil dari penulisan kode tadi itu seperti di yang ditampilkan pada layar ini. Misalkan kita mau mengisikan satu objek titik, misalkan karena saya sekarang lagi ada di rumah, saya mengisi kontrakan. Kemudian untuk koordinatnya ini sebenarnya bisa kita isi manual melalui pengambilan titik koordinat pada Google Maps atau eh, website-website peta yang lainnya. Tapi juga bisa mengambil secara otomatis melalui tempat berdirinya pengguna. Misalkan aku menekan tombol get current location ini, kemudian kita izinkan perangkatnya, maka secara otomatis akan mengambil koordinat dan juga akurasinya seberapa. Karena ini
perangkatnya eh, buatan sendiri, bukan buatan satelit atau apa, jadi akurasinya itu sangat-sangat gede. 114 meter itu terlalu tinggi. Nah, hasil di sini bisa kita simpan melalui tombol save. Nah, di sini telah muncul pesan berhasil menyimpan data points. Kemudian kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu eh, pada penggunaan Firebase. Nah, di sini fungsi Firebase akan kita gunakan, yaitu fungsi dari real-time database yang disediakan oleh Firebase. Nah, paling pertama kita perlu mengambil Firebase config dari project ini, kemudian dituliskan pada halaman form input location. Nah, bentuk dari Firebase config itu seperti ini. Jadi setiap projectnya nanti itu berbeda-beda karena dapat API key, auto domain, database URL, dan beberapa ID-nya itu berbeda-berbeda dari setiap project. Nah, kita menuliskan Firebase config-nya dulu, kemudian menginisialisasi Firebase-nya agar bisa digunakan. Kemudian membuat sebuah pesan alert ketika data berhasil disimpan di sini. Oke, setelah itu eh, kita sudah melihat bahwa data yang tadi itu sudah berhasil kita simpan. Nah, maka dari itu kita coba cek dulu di real-time database apakah benar-benar sudah ditambahkan atau belum. Caranya adalah kita langsung aja buka Firebase real-time database. Di sini setiap data yang dihubungkan dengan aplikasi akan tersimpan. Namun kita perlu mengubah rules-nya dulu karena ini masih aplikasi yang percobaan. Jadi untuk keamanan data itu belum terlalu dibutuhkan. Nanti ketika aplikasi ini mau launching, baru kita perbaiki rules-nya agar keamanan data dari setiap pengguna itu bisa terjaga. Nah, di sini kita lihat ada points, titik points, yang merupakan titik yang kita ambil tadi. Kemudian ada beberapa ID yang berbeda-beda karena kita sudah mengambil banyak poin sebelumnya. Coba kita cari poin yang namanya kontrakan yang sudah kita tambahkan barusan. Nah, di sini sesuai dengan apa yang kita isi pada form input location ada kontrakan, koordinat dan akurasinya yang cukup besar. Ini menjadi bukti bahwa real-time database itu mampu digunakan pada pembuatan aplikasi sederhana React Native karena di sini kita bisa menggunakan create, read, update, dan delete untuk aplikasi kita. Jadi aplikasi ini bakal lebih berguna lagi karena telah menggunakan fungsi dari Chroot tersebut. Dan juga di dalam Firebase ini terdapat sangat banyak eh, komponen-komponen yang disediakan oleh Firebase-nya sendiri. Misalkan untuk login atau registrasi di sini bisa menggunakan authentication, kemudian ada Firebase database, hosting, machine learning, storage, dan masih banyak lagi yang belum kita coba. Dan kita kembali ke kode. Seperti yang saya bilang tadi, form input location itu nanti data-data yang telah disimpan pada real-time database itu bisa kita panggil ke dalam halaman yang memang dikhususkan untuk menampilkan data-data titik tersebut. Nah, coba kita lihat dulu ke projectnya. Di sini ada 4 bottom navigation. Nah, saya ingin menampilkan data yang telah disimpan pada real-time database itu di menu lokasi. Nah, terus kita kembali lagi ke kodenya. Di dalam folder app dan folder tabs ini, kita cari yang namanya lokasi.tsx. Nah, ini dia file dari lokasi.tsx. Kemudian, apa yang dilakukan? Sama seperti halaman sebelumnya, kita menambahkan dulu importnya, import dari komponen yang akan digunakan.
kemudian menginisialisasi Firebase config dan eh, konsepnya agar bisa menggunakan eh, satu real time database yang sama. Yang satu fungsinya untuk menyimpan data, kemudian di halaman lokasi .tsx ini kita gunakan untuk memanggil datanya kembali. Kemudian menuliskan kode-kode untuk halaman tersebut. Kemudian di sini export default fungsi lokasi screen itu digunakan untuk memanggil data dan juga mengeser datanya dan juga di sini kita menggunakan API dari Google Map untuk apa namanya? Jadi ketika titik itu diklik pada halaman lokasi.tsx, dia bisa mengarahkan kita pada halaman halaman Maps, Google Maps yang memiliki fungsi rute. Jadi kita akan diberikan rute tercepat dari titik lain ke titik tersebut. Kemudian mengatur GUI-nya, kemudian mengatur stylenya juga. Nah, coba kita lihat pada hasil di halaman lokasi.tsx ini. Nah, di sini sangat banyak data sesuai dengan eh, real-time database. Di sini ada banyak sekali titik yang sudah ditambahkan sesuai dengan apa yang ditampilkan pada hasil ini. Nah, di sini kita bisa ngeklik datanya agar kita diarahkan ke rute Google Maps. Misalkan di titik DTK ini, saya sekarang berada di titik yang kita tambahkan barusan yaitu di kontrakan. Kemudian saya ingin ke DTK. Nah, rutenya seperti apa sih? Nah, kita klik, maka dia langsung akan mengarahkan kita pada titik DTK tersebut. Di sini adalah rute awal kita dan ini adalah rute kita sampai. Oke, kemudian selain menambahkan curut tadi, sebenarnya pada acara ini juga menambahkan fungsi dari floating action button. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di sini ada dua form, yaitu form input biasa dan form input location. Nah, pada halaman explore ini terdapat sebuah floating action button yang dimana kita sudah memberikan routing untuk ke halaman form input. Jadi kita bisa lihat pada halaman explore.txx ini. Kemudian kita cari bagian floating action button. Nah, di sini pada bagian touchable opacity ini itu merupakan sebuah tombol floating action button di mana di sini kita menambahkan kode yaitu router.push di mana ketika tombol itu diklik maka dia akan mengarahkan kita pada form input. Bagaimana bentuk hasilnya kita coba terlebih dahulu. Seret, kemudian dia langsung mengarahkan kita pada halaman ini. Namun pada halaman ini tidak ditambahkan fungsi Firebase karena ini hanya percobaan dalam pembuatan form input. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.